Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Iya. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang jawab hari ini? Satu ya. Untuk mengawali pertemuan pada hari ini, mari sama-sama itu video doanya. Doa masa. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sama Ustaz Amir apa terakhir? Haji. Ketentuan ibadah. Saat haji ada 5. Ya, apa aja? Pertama muslim, yang kedua maka bagus, yang ketiga tangan apa? Balik. Balik. Empat, merdeka. Satu lagi apa? Mampu. Oke, bagus. Kalau rukun haji ada apa aja? Ihram. Lalu yang kedua? Pertemuan hari ini kita masuk ke bab selanjutnya ya, tentang ketentuan kurban. Di sini kita akan belajar tentang pengertian dasar-dasar kurban. Kemudian nanti kita praktek tentang pelaksanaan kurban, kita beli hewan kurban. Bisa dibuka bukunya ya, BKS-nya di halaman 101. Buka buku tulisnya. Boleh dicatat di buku tulisnya kalau nggak bawa, boleh juga di buku LKS di garis bawah ini ya. Nah nanti di akhir pertemuan Ustaz kasih tugasnya dari catatannya itu. Yang pertama tentang pengertian kurban. Tapi ya tolong dibaca pengertian kurban. Ya, pengertian kurban dalam Islam. Nah, kalau membahas tentang pengertian itu ada 2, ini secara istilahnya, nah ini secara bahasa. Jadi bahasa Indonesia itu banyak menyerap atau ambil dari bahasa Arab. Dan itu pengertiannya apa kan? Nanti dari pengertian ini kita bikin tata konsep ya. Nanti kita konsepnya gini, ketentuan kurban. Dia nacita ya. Coba dibaca kan? Oke. Jadi hukum kurban itu disebutkan sunnah muakkad. Ada yang tahu sunnah muakkad itu apa? Sunnah wajib ya, sunnah yang mendekati wajib. Jadi jika orang-orang itu mempunyai memenuhi syaratnya ya, syarat yang kaya, gitu kan? Berapa? 10 Zulhijjah, ya benar. Ainu. Kemudian setelah tanggal 10 Zulhijjah ada tanggal juga 11, 12, 13. Ini disebut hari apa? Disebut hari apa? Hari tahu? Hari tasbih. Bentar. Jadi pelaksananya itu tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kurbannya itu nyembelih sapinya, nyembelih ontanya itu sebelum atau sesudah sholat? Sesudah sholat. Kalau semisal Raisa nyembelihnya sebelum sholat, jadi nyembelih dulu baru sholat, boleh nggak? Nggak, kenapa? Ya, nggak bisa ya. Jadi ketentuan dalam syariat itu pelaksanaannya itu harus setelah sholat. Kalau sebelum sholat itu bukan disebut kurban, tapi cuma hanya sedekah. Gitu. Jadi kalau disembelihnya sebelum sholat, kemudian dagingnya dibagiin ke warganya, masyarakatnya, itu disebutnya sedekah, bukan termasuk kurban. Kemudian tanggal 11, 12, 13 ini waktu untuk kurban. Di tanggal 11, 12, 13 ini masih boleh. Ya, dari tasik itu tidak boleh melaksanakan puasa. Syarat hewan kurban ada 3. Coba Aulia dibaca aku. Kasih ya. Jadi syaratnya ada 3. Yang pertama umur. Jadi harus cukup umur.
Saya ada pertanyaan yang bisa jawab angkat tangan ya. Boleh? Nah, boleh nggak kalau kurban itu sapinya perempuan? Ya apa? Aku takut kalau sapinya hamil. Ya, pintar. Karena takut sapinya hamil. Jadi gini, dianjurkannya sapinya laki-laki, jantan. Tapi kalau misal perempuan betina itu boleh. Tapi kenapa dianjurkan jantan? Takutnya nanti di dalam perutnya itu ada babynya. Ini harus dipastikan dulu. Nah, karena memastikannya itu kan susah. Jadi makanya dianjurkannya ke jantan. Yang ketiga, jenis hewan kurban. Mufairah. Jenis hewan kurban. 1. Kambing diutamakan bulunya belang hitam putih. Kalau kambing, cewek cowok boleh. Boleh. Gak Semuanya. hamil. Ya semuanya mau kambing, mau sapi, mau unta boleh semua. Tapi dianjurkan jantan. Yang betina nggak boleh. Boleh. Tapi Tapi jangan hamil dulu. dulu, maksudnya takutnya hamil. Nah, oke. Selanjutnya membedakan beberapa penyembelihan. Pengertian kurban itu kan menyembeli hewan. Nah, tapi dalam agama Islam itu ada beberapa ibadah yang menyembeli kurban. Ditulis ya, kalau nggak di bukunya jadi garis bawahi. Yang penting-penting yang besar kasih tadi. Ya, nanti Ustaz Faisalnya apa yang dirangkum gitu. Jadi membedakan beberapa penyembelihan ada 4. Yang pertama dam haji. Dam itu artinya denda. Jadi oke, kita lanjut ya. Tata cara menyembelih kurban. Yang pertama yang harus diperhatiin itu pisaunya harus tajam. Yang kedua, hewannya diarahi ke kiblat. Bukan lehernya ya. Kalau lehernya putus dari kepala itu nggak boleh. Jadi harus putus ini. Saluran makanan sama saluran pernapasan itu harus berbeda. Ya. Tapi dengan syarat satu sayatan. Jadi misalkan kayak gini, dipegangin nih kakinya, dipegangin kepalanya. Pegangin kepalanya. Nah, jadi waktu menyembelihnya itu harus satu, tapi nggak boleh diangkat, ya. Satu itu gini terus, pokoknya sampai putus saluran pernapasan sama makanannya. Nah, kalau misal gini terus diangkat, gini nggak boleh. Jadi harus kali ini. Set. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini tata caranya? Minggu depan kita praktek soalnya. Ada yang nanya nggak sampai sini? Oke, jangan ngamun. Bisa kasih waktu 50 menit buat menjadi kali ini ya. Ditulis nama, kelas, nama nomornya dikosongin ya. Tanggalnya dikosongin. Ini kan ditulis. Boleh lihat buku. Oke, ya. Jadi kesimpulan materi kita hari ini, kurban merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Merupakan bentuk ketakwaan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, sedang muakada. Ya, sedang muakada. Kurban ini bukan hanya tentang fisik, ya. Menyembelih kambing itu cuma secara simbolis, ya. Cuma secara simbolis. Oke, sekarang penugasan dari depan. Tugasnya ada 2, booking mapping sama demonstrasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ya. Nah, 7 ya. Nah, nanti 7 orang ini dibagi. Nah, dibagi buat prakteknya. Misalkan 1 orang nanti ada yang ngejelasin. Kurban tuh ini, caranya gini. Nah, yang kedua pegangin kakinya, yang ketiga pegangin kaki belakangnya, yang keempat yang nyeris gitu. Ya, paham? Terus ada yang jalan. Ya, kelas ini doanya. Mana yang tadi? Ya. Pasal yang di kawan kita cukupkan. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Ada 2, meeting sama demonstrasi. Pokoknya nanti